Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari kelas A11 PJJ PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Perlu kita ketahui bersama pengertian dari diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan sebuah interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kemudian, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam membimbing diskusi kelompok kecil? Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil harus menggunakan beberapa komponen utama, seperti yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa, agar siswa fokus terhadap materi atau pelajaran atau diskusi, maka perlunya pemusatan perhatian siswa. Kemudian yang kedua adalah memperjelas pendapat siswa. Ketika ada siswa yang berpendapat kurang jelas terhadap siswa lain, maka guru berhak memperjelas pendapat siswa tadi. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pendapat siswa. Setelah pendapat disampaikan, barulah kita menganalisis apa yang disampaikan oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kontribusi atau keaktifan siswa dan menutup diskusi. Itu terkait dengan komponen-komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian ada beberapa hal-hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam membimbing diskusi kelompok kecil, ada beberapa hal yang perlu kita hindari agar diskusi berjalan efektif, produktif, dan inklusif. Berikut adalah beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah mengambil alih diskusi. Kemudian yang kedua adalah kurang mendengarkan. Ketiga adalah menghakimi pendapat peserta. Yang keempat adalah membiarkan diskusi menyimpang. Kemudian yang kelima adalah tidak memberi kesempatan berbicara yang adil. Yang keenam adalah mengabaikan dinamika kelompok. Dan yang ketujuh adalah memberikan instruksi yang tidak jelas. Yang kedelapan adalah kurang fleksibel. Yang kesembilan adalah menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Dan yang kesepuluh adalah tidak memperhatikan waktu. Itu terkait hal-hal yang perlu dihindari dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian, bagaimana mempraktikkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Mempraktikkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil membutuhkan pemahaman, persiapan, dan latihan. Berikut adalah langkah-langkah dan keterampilan utama yang perlu atau yang dapat digunakan. Yang pertama adalah persiapan sebelum diskusi, yaitu yang pertama adalah tentukan tujuan diskusi. Maka ketika kita menentukan diskusi, perlu kita identifikasi apa yang ingin dicapai oleh kelompok, misalkan mencari solusi, memahami topik, atau mendiskusikan ide. Kemudian yang kedua adalah kenali peserta. Pahami latar belakang dan kebutuhan anggota kelompok untuk menciptakan suasana yang inklusif. Kemudian yang ketiga adalah susun agenda atau rencanakan struktur diskusi termasuk waktu untuk pembukaan, kemudian diskusi inti, dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian yang keempat adalah siapkan bahan. Pastikan Anda memiliki bahan yang relevan seperti pertanyaan pemandu, kemudian artikel atau media pendukung lainnya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dasar dalam membimbing diskusi. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Misalkan kita memberikan pertanyaan terbuka, memancing partisipasi seperti apa pendapat kalian tentang topik ini? Itu terkait dengan komunikasi yang efektif.
Kemudian yang kedua adalah mengelola dinamika kelompok. Mengelola dinamika kelompok ini terkait dengan memfasilitasi partisipasi semua anggota dan menghindari dominasi oleh beberapa orang saja, biar berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga fokus diskusi. Bimbing kelompok agar tetap fokus pada tujuan diskusi. Jika percakapan mulai melebar, alihkan dengan sopan. Poin yang bagus, tapi mari kita kembali ke topik utama. Itu untuk cara mengalihkan topik, kembali ke topik pembahasan diskusi yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan dinamika positif. Buat suasana yang aman untuk berbagai pendapat. Kemudian dorong kolaborasi, bukan perdebatan. Kemudian yang keempat adalah penutup diskusi. Penutup diskusi ini kita merekap poin-poin utama yang telah dibahas. Kemudian ucapkan terima kasih kepada peserta atas partisipasi mereka. Kemudian yang kelima, terakhir adalah latihan dan refleksi. Latihan dan refleksi ini terkait dengan mempraktikkan dalam simulasi kecil sebelum memimpin diskusi sebenarnya. Setelah diskusi atau evaluasi diri, apa yang berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian mintalah umpan balik peserta untuk pengembangan lebih lanjut. Demikian cara mempraktikkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dengan terus berlatih, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil akan semakin berkembang sehingga Anda dapat menciptakan pengalaman yang produktif dan bermakna bagi semua peserta. Demikian pembahasan terkait dengan diskusi kelompok kecil pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.